Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim, para ulama, para habaib, para ustadz, para tokoh masyarakat, semoga senantiasa dikemuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya muliakan Khadim Majlis Ahbabil Mustafa Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Khiyat, atalallahu umrahuma wa mata'anallahu bituli umrihima wa hafidhahuma wa ra'allahu subhanahu wa ta'ala ri'ayah kamilah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Al-Ustadz Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah hafizahullah. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para umara pejabat pemerintah yang hadir, sipil, militer maupun dari Polri. Wabil khusus kepada beliau Bapak Kapolres Tegal yang insya Allah senantiasa diberi ma'unah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk mewujudkan Tegal yang aman menjadi Tegal yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Ahbabul Mustafa yang insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Sya'rani wiridnya kalau habis sholat diantaranya adalah Allahumma habibni ilan Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilayya. Ya Allah, tambah kecintaanku kepada Nabi Muhammad dan tambah kecintaan Nabi Muhammad kepadaku. Karena Imam Sya'rani tahu dengan cinta dan dicintai Nabi Muhammad, kita akan mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Karena dengan cinta dan dicintai Nabi Muhammad, kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Majelis Ahbabul Mustafa saat demi saat memperbanyak majelis, mengumpulkan para jamaah untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Hingga sampai di bulan yang mulia ini, bulan Wiladatul Rasulillah. Ini bulan adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad. Mungkin ada yang tanya, Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal, Habib niki ngelamun.
Sya'ban kok lahirnya Nabi Muhammad. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau berkata, Inna li Rasulillahi wiladatan. Nabi Muhammad itu punya 2 maulid. Maulid jasad beliau ada di Rabiul Awal. Tapi maulid ta'zim li amri Rasulillah fi syahri Sya'ban. Tapi lahir dan muncul pengagungan kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban turunnya firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala nabiyikum Muhammad. Paling besarnya ayat yang mengagungkan Nabi Muhammad adalah ayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau baginda Muhammad. Maka itu ini bulan sholawat kepada Nabi adalah sebagai puncak kita bersolawat mulai dari bulan Syawal tahun yang lalu sampai saat ini. Maka kita berharap agar insya Allah solawat demi solawat yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad dikabulkan oleh Allah dan menjadi sebab kelak kita diridhoi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadirin kita tidak mendapat manfaat dari solawat kepada Nabi Muhammad? Kira-kira hadirin, kalau kita solawat ini, Nabi Muhammad dapat manfaat apa enggak? Kalau kita pasti dapat manfaat dunia, akhirat, di kubur, di padang mahsyar, dimanapun kita akan mendapatkan manfaat solawat kepada baginda Muhammad. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah Rasulullah mendapat manfaat dari solawat kita? Ada ulama yang mengatakan tidak. Nek basa Jawa nek gak paten. Kanjeng Nabi gak butuh solawat sampean. Karena Allah dan malaikat sudah solawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha, Allah yang menciptakan Rasulullah. Yusolli ini pakai fi'il mudhari, ya dulu ala takthir. Menunjukkan banyak. Yusolli itu pakai fi'il mudhari, kata ahli tafsir, karena yukathir fi sholati ala nabi, memperbanyak. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian pakai fi'il mudhari, ya dulu alal hal wal istiqbal, berarti saat ini dan terus Allah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama ketika ditanya saat ini Allah lagi apa, beliau menjawab lagi sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat yang enggak pernah salah, enggak pernah maksiat kepada Allah, disuruh sujud sampai berabad-abad, mulai diciptakan sampai detik ini sujud. Ini semua juga bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Terus butuh apa Nabi Muhammad dari solawat kita? Butuh apa? Maka itu kata sebagian ulama, enggak butuh Kanjeng Nabi dengan solawat kita. Karena Rasul SAW sudah mendapat kemuliaan solawat dari Allah dan para malaikat. Tapi justru sebagian ahli ilmu, dan itu mu'tamad, mengatakan Nabi Muhammad mendapat keuntungan dari solawat umatnya. Karena solawat itu doa. Rasulullah diangkat makomnya. Kata ulama, berarti Nabi Muhammad makomnya masih belum mentok, kok pakai disolawati supaya terangkat. Betul. Kalau Anda mengatakan makomnya mentok, berarti Anda membatasi karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah itu gak ada batasnya. Kalau Anda mengatakan Nabi sudah makomnya mentok, hati-hati. Berarti Anda membatasi kepemberian Allah, sedangkan pemberian Allah tidak ada batasnya. Sampai detik ini derajat Nabi Muhammad diangkat. Sampai detik ini dan gak berhenti.
Allah mengangkat, dan dari sebab diantaranya sholawat kita kepada baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka beruntung kita para hadirin yang minggu demi minggu, bulan demi bulan melalui majelis Ahbabul Mustafa membaca sirah, dan lisan kita enggak lepas dari sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang sholawat itu mau apa, urusan apapun dimudahkan oleh Allah. Hadirin, kalau apabila tidak ada satu keutamaan sholawat kecuali hadis yang satu ini cukup. Kalau cuman nggak ada kecuali satu ini cukup, apalagi lebih. Di antaranya adalah sabda baginda Muhammad, ya Rasulullah, kam aj'al salati alaika ya Rasulullah, berapa aku jadikan wiridku, sholawatku kepadamu dalam tiap hari ya Rasulullah. Kemudian orang tersebut mengatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, seperempat waktuku ku buat sholawat kepadamu, wiridku hanya sholawat kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, rubu' baik, fa in zitta fa khairun lak, kalau kau tambah itu lebih baik buatmu. An-nisf ya Rasulullah, setengah, enggak apa-apa, setengah ditambah juga enggak apa-apa. Kemudian thulutsain ya Rasulullah, 2/3 ya Rasulullah, enggak apa-apa, ditambah juga enggak apa-apa. Kemudian ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku hanya bersolawat untukmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab apa? Coba kita dengar jawaban Nabi. Manusia ini hadirin, hidup di dunia ini ada kendalanya, hidup di akhirat ada kendalanya. Di dunia kendala kita ini sumpek, di akhirat kendala kita adalah dosa. Kita di akhirat nggak aman kalau punya dosa, di dunia nggak aman kalau punya sumpek. Hidup ini jangan sampai sumpek. Ada orang uangnya banyak, sumpek, enak. Ada orang Masya Allah jabatannya tinggi, tapi tiap hari sumpek, enak. Nggak ada enaknya hidup kalau ada sumpek. Makanya kalian ini kalau lihat orang gila, kadang-kadang kesian gila. Padahal orang gila itu lihat sampean kesian. Urip kok sumpek kayak. Napa menit tambal tanggal tuwek merengut ae. Ini hidup orang kayak gini ini nggak enak. Orang ini hidup jangan sampai sumpek, jangan sampai kenal yang namanya ham. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat derajat para aulianya, apa kata Allah? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini nggak takut dan tidak sumpek. Nggak hidup ini nggak sumpek. Tawakal, seneng. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang wali Allah ini hidupnya belum di surga, sudah di surga. Kenapa nggak ada sumpeknya? Di akhirat mereka mendapat kenikmatan yang lebih. Tapi wa innal fujar, orang-orang yang ahli maksiat, lafi jahim, hidupnya di neraka. Di dunia sudah di neraka karena sumpek. Hidup ini pokoknya paling nggak enak kalau sudah kena penyakit sumpek, hadirin. Maka itu kita doa setiap pagi, wa na'udzubillah minal hammi wal hazan, sumpek. Minta ya Allah lindungilah kami jangan sampai kena sumpek. Orang sumpek itu hadirin, jangan lagi yang sumpek, yang lihat orang sumpek nggak enak. Coba sampean lihat orang sumpek, padahal nggak ikut utang, ikut sumpek. Hidupnya nggak enak. Nah kemudian kata Nabi Muhammad, jadi kalau di dunia orang jangan sampai sumpek, di akhirat orang jangan sampai punya dosa. Yang menghambat kita masuk surga hanyalah dosa. Jadi kita jangan sampai punya dua ini, dosa sebagai kendala kita di akhirat, sumpek di dunia. Tapi dengan sholawat kepada baginda Muhammad, apa jawaban Rasulullah? Kalau engkau waktumu semua sholawat, idzan tukfa hammak wa yughfar biha dzambuk.
Kalau kau banyak sholawat di dunia, niscaya Allah akan mengangkat semua kesedihan, kesumpekanmu dan mengampuni dosamu. Subhanallah, lengkap hadirin. Lengkap. Dengan sholawat kepada baginda Muhammad, maka dunia dan akhirat kita mendapat kebahagiaan. Alhamdulillah. Makanya kata ulama, sholawat itu hukumnya apa? Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan hukum sholawat ini di Mughni Muhtaj itu disebutkan bahwa yang namanya sholawat itu ada khamsa aqwal, ada 5 gaul fi wujubis sholat ala Nabi Muhammad. Imam Syafi'i berkata sholawat wajib fi kulli sholatin fardhon aw sunnatan. Semua sholat harus ada sholawat, mau yang wajib maupun sunnah. Nggak ada sholawat nggak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi para pengikut mazhab Syafi'i seperti kita, sholat nggak pakai sholawat, hukumnya nggak sah, itu di tasyahud. Wajib sholawat di mana? Di sholat. Selain itu hukumnya sunnah. Kita kumpul seperti ini sholawatan, hukumnya sunnah. Makanya kadang-kadang saya bingung, ada orang sholawatan pulang jam 2 malam, kemudian tidur subuh jam 9. Ini yang wajib ditinggal, tapi yang sunnah dijalani. Ini hukumnya seperti apa? Seperti orang pakai serbah imamahan tapi sempakan tok. Pak, kalau sampai lihat ada orang serbanan tapi celana pendekan, koloran tok, kira-kira edan apa gak, Pak? Edan kan? Sampai yang ngono. Nek sholawat mulai jam 1 subuhnya jam 8 edan kok niki. Kenapa? Yang wajib kau tinggalkan, yang sunnah kau lakukan, keliru. Maka itu sholawat yang wajib di mana hadirin? Di sholat. Ini qaulul awal. Wa qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan wajib indama dzukira ismuhu sallallahu alaihi wasallam. Wajib sholawat setiap kali kita mendengar nama beliau disebut. Karena apa? Banyak dalilnya. Di antaranya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit, orang kikir adalah orang yang apabila namaku disebut dan tidak bersolawat kepadaku, kata baginda Muhammad. Muhammad sholli ala Muhammad. Ada lagi satu hadis. Begitu Rasulullah naik ke mimbar, beliau berkata amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Selesai daripada beliau berkhutbah, sahabat yang melihat Rasulullah mengatakan amin 3 kali datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku dengar kau mengatakan amin, gerangan siapa yang berdoa ya Rasulullah? Dijawab Nabi Muhammad, Jibril. Hah? Jibril yang doa, Nabi Muhammad yang amin. Sahabat semakin penasaran hadirin. Kita didoakan kiai aja aminnya Masya Allah sampai jelungup-jelungup, amin. Didoakan Habib aja seneng, apalagi ini Jibril, paling afdolnya malaikat. Kemudian yang ngamini paling afdolnya Rasul baginda Muhammad. Maka sahabat bertanya, apa doa Jibril? Yang pertama, aba'adahullah man adraka Ramadan walam yughfarlah. Yang pertama, semoga Allah menjauhkan hambanya dari dirinya apabila sudah dikasih bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah. Maka kata Nabi Muhammad, amin, kebangetan ini orang. Aminnya itu amin kebangetan. Sudah dikasih Ramadan nggak dapat ampunan, amin, semoga dijauhkan oleh Allah. Makanya hati-hati hadirin, bulan Ramadan jangan main-main. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam Nasa'i Diniyah itu menyebutkan bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah mempermudah ampunannya, mempermudah rahmatnya, mempermudah itkun minan nar, mempermudah. Apabila sampai ada seseorang yang sudah dikasih diskon, dipermudah ampunan dan lain-lainnya, masih nggak dapat ampunan, maka beliau mengatakan, apa kata beliau? Walaqad abumat jaro'atuhu minallah. Niki wong wis betul-betul nemen kurang ajar mbek Gusti Allah. Kalau enggak kurang ajar yang bangga bangetan seperti itu masih dapat. Kalau sudah saking hinanya dia sampai lepas darinya,
Na'udzubillah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ab'adahullah man adraka walidayhi awwalidahu. Barang siapa yang sudah mendapatkan kesempatan berkhidmah kepada dua orang tuanya atau satu di antara dua orang, tapi walam yudkhilal jannah, tidak mampu menjadikan kedua orang tuanya penyebab masuk surga, maka dia dijauhkan oleh Allah. Dan yang terakhir, ab'adahullah man dzukirta indahu falam yusalli alaika ya Rasulullah. Semoga dijauhkan oleh Allah siapapun yang apabila namamu wahai Muhammad disebut di hadapannya dan dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini hadis seperti ini banyak. Makanya kata ulama, yang wajib solawat setiap kali kita dengar nama Nabi Muhammad, kita langsung bersolawat kepada beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, qaul atau pendapat yang ketiga yang mengatakan wajib solawat, fibtida wan nihayati doa. Di permulaan doa dan di akhiran doa. Coba lihat tuh habaib kiai kalau doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa, Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana. Ditutup, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Karena ada riwayat yang menyebut barang siapa yang berdoa tidak memulai dari Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian enggak ditutup dengan solawat kepada baginda Muhammad, maka orang itu telah melupakan jasanya beliau baginda Muhammad. Orang yang doa memulainya dengan solawat, menutup dengan solawat, akan dikabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau doa seperti itu, makanya kalau di Hadramaut di Tarim itu, orang kalau mau doa dimulainya dengan apa? Sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru doa. Tutup sudah, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Karena ada dalilnya itu hadirin. Kita kalau mau doa mulai dengan solawat, tutup dengan solawat kepada baginda Muhammad. Sebagian ulama mewajibkan hal tersebut. Kemudian yang keempat, di setiap majelis. Setiap majelis, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun wa tafarraqu min ghairi salati 'ala nabi faka'annama tafarraqu min natnil jifah. Barang siapa yang kumpul dalam satu perkumpulan kemudian pulang tanpa sholawat kepada baginda Muhammad, niscaya dia seakan-akan baru berkumpul dari paling baunya sesuatu, yaitu bangkai binatang. Jadi kalau majelis kita duduk dimanapun, tutup dengan sholat, harus ada sholawatnya. Kalau sampai majelis nggak ada sholawat sama Nabi, itu majelis batang, majelis bangkai. Ingat-ingat, makanya dimanapun orang-orang dulu, kiai-kiai dulu mengajarkan, kalau kita pulang sholawatan seperti ini sudah dikasih berkatan, nggak pulang-pulang disolawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang belakang ngomong dang mulai. Pulang. Ya, kalau orang kampung saya bilangnya sholawat usriyah. Ini sholawat ngusir sebagai. Nek gak disolawati gak mulai-mulai wong-wong niku. Nah ini sholawat seperti ini. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau sampai kita keluar dari majelis tanpa sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir, qaul yang terakhir mengatakan sholawat kepada Nabi Muhammad wajib fi kulli umrin walau marrah. Seumur hidup walaupun sekali wajib, selanjutnya sunnah. Sholawat kepada beliau baginda Muhammad. Ini hukum wajib. Adapun keutamaan Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, ulama mengatakan bisa di dunia, bisa dikubur, bisa kemudian ketika nanti kita di mahsyar, sampai nanti di surga. Satu-satu hadirin. Yang pertama, apa keuntungan orang sholawat kepada Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, man sholla alaiya sholatan wahidah qadallahu lahu mi'at hajah. Orang sholawat sekali sama Nabi Muhammad, insya Allah 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang pengen rezekinya lancar, sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kepingin jodohnya cepat, sholawat.
Yang punya penyakit kepingin sembuh, sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang punya masalah apapun, sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 100 hadirin, 170 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Satu sholawat berarti 30. Tadi sampean tanpa sengaja sholawat sudah lebih dari 100. Kalau 100 dikali 30 berapa? 3.000 hajat. Sampean mbak pulpen, mbak kertas tulisan hajatmu 3.000. Sampai majelis entek nulis hajat gak mari-mari sampean. Gak bisa. Yang belakang itu ada suami yang duduk di belakang nulis hajatnya. Ya Rob, hajat kula mugi-mugi cepet ditambah istri ya Rob. Niku sumburi nulis ngoten. Kemudian istrinya duduk sebelah sana. Minta sama Allah, ya Rob, mugi-mugi bojoku gak payu ya Allah. Niki malaikat bingung sing ndi sing kabul niki. Semua hajat di 30, satu di 30. Kalau 10 sudah 300, 100 sudah 3.000 hadirin. Kurang apa ini sholawat kepada baginda Muhammad? Jadi kalau kita punya masalah apapun, sholawat. Hadir majelis sholawat. Jangan nggak jelas hadirin. Ini zaman sekarang zaman nggak jelas. Kita ngaku umat Islam, tapi kalau punya hajat datengin orang-orang yang nggak jelas. Datang ke paranormal. Dukun. Ini kemarin ada orang, Masya Allah, lagi rame-ramenya datang kepada orang yang bisa menggandakan uang. Padahal kalau kepingin rezekinya lancar, sholawat. Datang ke orang yang katanya bisa menggandakan uang. Kok ya datang? Saya nggak habis pikir, cek goblok wong. Kok orang katanya datang ke seorang yang bisa menggandakan? Kalau saya ini bisa menggandakan uang, bukan uang sampean yang sampean saya gandakan. Uang saya gandakan, kalau habis nanti saya gandakan lagi. Sampean datang saya kasih uang, habis saya gandakan lagi, itu masuk akal. Kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa uang sampean yang digandakan? Kok gak goblok nih wong? Lah yang bingung itu kadang-kadang hadirin yang datang itu dokter. Dokter datang ke orang kayak gitu. Makanya saya pikir-pikir, Mas yo dokter, lek urusan duit goblok ndadak hadirin. Moro bahlul. Lo kok bisa? Maka ini orang-orang yang seperti ini orang yang nggak beriman sama Allah. Kok pengen rezeki lancar? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadir majelis sholawat, insya Allah rezekinya lancar. Saya kemarin ke Bali, diundang satu haji. Haji ini ya Allah, dulunya nakal, preman, rezekinya juga seret. Wis gak enak iki, wis preman gak duwe rezeki mana. Kemudian subhanallah ketemu satu kiai. Diajak sholawatan, dia nggak akhirnya tobat. Setelah tobat, subhanallah rezekinya lancar jadi orang kaya raya. Makanya beliau itu kalau sama majelis sholawat, hadirin kayak orang-orang yang mau balas budi. Di mana majelis sholawat di Bali punya butuh apapun dia usahakan dengan harta dan segala-galanya, karena tahu berkat sholawat saya jadi orang baik, berkat sholawat rezeki saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nah iya, jadi orang kalau punya iman ke situ. Nah ini malah orang-orang yang gandakan uang. Tapi walaupun begitu jujur saya sudah pernah niat mau ke sana. Tapi saya nggak mau menggandakan uang, saya pengen menggandakan istri saya waktu itu. Sebab mau kawin lagi terlalu banyak pertimbangan. Ketemuan bahaya, ruwet. Akhirnya ham niku mang sumpek niku mau. Jadi saya pikir-pikir lebih baik istri yang lama itu digandakan. 2 atau 3, kalau bisa 4 juga nggak apa-apa. Aman hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sholawat istimewa sudah. Banyak riwayat dalam Syarah Ratibul Haddad itu disebutkan kemuliaan orang sholawat, kemuliaan orang sholawat. Dan diantara dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakratul maut ini ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda. Tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000. Dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah.
Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi. Malaikat Israel ketika menyambut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik? Ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la, enggak. Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar, muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu enggak kau ketika tadi aku katakan, aku talkin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya enggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, ya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita. Hadirin, terus gimana sakratul maut seperti itu? Pedih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatul Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad. Belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan, man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling, setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur, enak kan? Bayangin sholawat itu, hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Gak ada yang aman hadirin, kecuali yang dekat sama Rasulullah itu aman. Disebut manusia ketika itu datang kepada Adam, kata Adam, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, datang kepada yang lain ke depan sampai ke Rasulullah, ketika Rasulullah yang akan memberi syafaat.
Rasulullah memberikan syafaat, mengatakan analaha, sujud di hadapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin. Kita nggak bisa bayangin, kadang-kadang kita ini hadir majelis seperti ini, kayak gini ini, mau salaman sama Habib Mahdi aja nggak bisa. Apalagi kalau sudah ada banser. Banser ini kalau sudah ada banser hadir, mau salaman diceples tangis. Deket salaman diuncal, tapi beling bansernya salaman dewi. Beling napa nggih? Banser ini masya Allah cinta sama kiai sama habaib, walaupun kadang-kadang agak sedikit lebay. Nggih. Saya pernah diundang ke Lamongan itu hadirin sama satu kiai, banser badannya kayak Kopassus, gede-gede. Begitu turun dari mobil langsung tangan kanan saya pegang banser, yang sebelah kiri dipegang banser, suruh minggir, dirangkul sini kanan kiri. Sampai saya mikir, saya ini ulama apa koruptor ketangkep KPK saya ini. Tapi mending banser besar, saya juga lumayan besar. Yang kesian kiai yang sebelah saya, digitukan mumbul sikilnya hadirin. Teriak ini kiai, "Beb, kula niki kiai apa maling ayam, Beb?" Masya Allah hadirin. Cinta sama ulama itu ada caranya. Ini harus belajar adab hadirin. Saya kadang-kadang bingung, tapi mau gimana lagi, sabar. Jadi ulama ini memang kudu sabar. Kalau pergi pulang itu mesti dijak selfie di tangan ini. Biki apa sih? Masa mau artis aku ini? Dan ini kadang-kadang salah. Salah. Ada lagi masya Allah, saya pernah diundang satu pengajian di pondok pesantren. Saya pakai serban gitu, kiainya minta, "Beb, saya minjem serbannya sebentar." Kenapa? Mau tabarukan seperti Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal. Serban panjenengan saya pinjam, saya masukkan air biar diminum anak satu pondok. Masya Allah, saya kira ini husnudzon. Orang husnudzon itu dapat apapun. Sama maling aja dapat, apalagi sama ulama. Akhirnya saya kasihkan, "Wis, sampean monggo, ini bentar pinjem sebentar aja." Muridnya disuruh ngambil ember. "Jong, orang Madura, ambilkan ember, masukkan." Ngenom, kata orang Madura, "Suruh minum ini sana pondok." Terus dikasihkan, "Beb, matur soon, Beb, terima kasih." Saya bingung, teles-teles iki dibalekno aku iki. Nggih sampean angsal barokah kula sing masuk angin mari ngene. Hadirin, ini sampai endi kok iso menang banser iku mang ya apa sih? Nanti ketika kita di yaumil mahsyar, kita mau deket sama Nabi ini gimana hadirin? Jamaah cuma 2000 salaman sama Habib Mahdi aja nggak bisa, apalagi ini 20 triliun. Kita dapat jatah di belakang mentit gak ketok nih. Mana mungkin kita bisa salaman sama Nabi? Sahabat di depan, wis model sahabat di depan, tabiin di depan, kemudian para aulia di depan. Kita ini ngemper di belakang, mentit gak ketok Nabi Muhammad, gak bisa. Mau dekat sama Nabi bagaimana? Lawang amalan mereka seperti itu, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, 25.000. Itu katanya sebagian ulama mengatakan itu amalan Habib Abdullah bin Husain bin Thair sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur itu bacanya la ilaha illallah 25.000 itu sebelum tidur, wirid sebelum tidur segitu. Sampai saya kasih ijazah, wocon bengiki. Siap. Poro. Sampai Ramadan dan tentek sampai moco. Itu amalan beliau seperti itu. Lah terus gimana kita? Itu pun beliau masih mengatakan, "Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal." Ya Allah nggak punya amal. Yang ada saya cuma berbuat dosa. Ihsanuna masawi, wasidkuna da'awi, nura'i lil khalaik, walil warnu nafik. Ya Allah, seperti itu beliau. Terus kita ini dapat jatah apa dari Nabi Muhammad? Tapi Kanjeng Nabi memberikan kepada kita solusi hadirin. Apa kata Rasulullah?
aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di sisiku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka beruntung kalian hadirin yang banyak sholawat sama Nabi. Maka setiap hari panjenengan hadir majelis seperti mendekatkan diri nanti di hadapan Nabi Muhammad. Hari ini nih, insya Allah pulang, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad di mahsyar semakin dekat, nggak tahu berapa kilo. Datang lagi terus, semakin panjang umur kita untuk sholawat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Seneng hadirin. Alhamdulillah dekat dengan Nabi, bisa salaman, bisa minum nanti telaga Nabi Muhammad. Nggak usah pakai cawan, tapi pakai tangan Nabi Muhammad. Nikmat. Kemudian masuk surga hadirin. Apakah sholawat itu manfaat ketika di surga? Kan sudah masuk surga, mau apa lagi sholawat? Ada lagi hadis tentang keutamaan orang yang banyak sholawat sampai di surga. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, aktsarukum azwajan fil jannah, aktsarukum sholatan alayya. Orang yang paling banyak istrinya di surga adalah orang yang paling banyak sholawat di dunia. Nah ini sampean mari ngene gak oleh selawat di bojomu kan. Atau lapo kok nambah bojo ndek swarga. Masya Allah wong wedok niku ndek swarga lho gak oleh nambah, apa mrene donya. Jadi orang yang paling banyak pahala di surga kedudukannya didapat dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah hadirin, ini di surga kita mendapatkan keuntungan faidah dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu sholawat Nabi yang ditutup malam ini sama Habib Mahdi, majelisnya yang ditutup, jangan sholawatnya ditutup juga hadirin. Nanti dijak sholawat, enggak, sudah ditutup sama Habib Mahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum, belum ada sholawat, penutupan sudah. Pray sholawat. Sholawat terus jalan dan perbanyak, majelisnya yang berhenti. Untuk apa? Kita menambah ibadah di bulan Ramadan. Jadi ditutup majelis itu di bulan Ramadan bukan libur, tapi ini bulan fokusnya tambah untuk beribadah apapun, lebih-lebih Al-Quran, sholawat, istighfar, apapun, karena pahala sunnah diganjar wajib oleh Allah. Jadi kalau buat bulan Ramadan kita duduk kayak gini nih di bulan Ramadan eman. Kenapa? Ini kan sudah manfaat iya, tapi masih ada yang lebih manfaat. Apa? Membaca Quran, menambah bacaan dan lain-lain. Makanya hadirin sayang kalau Ramadan lihat sepak bola itu sayang. Kadang-kadang saya kok aneh, kok setiap piala Eropa, piala ini kok pas Ramadan. Hadirin. Ini yang kadang membuat umat Islam terus ya Allah. Mestinya sholawat, mestinya baca Quran, dibuang waktunya untuk hal-hal yang nggak manfaat, nonton bola. Padahal itu Messi radhiyallahu anhu itu nggak akan memberi syafaat hadirin. Ribut sampai pemain bal-balan. Sebut no Ronaldo, waduh apal, manakibnya apal. Lahir tahun sekian, ini sekian, ya Allah, daya'ul umur, buang umur. Kalian menempatkan seseorang yang nggak pantas ditempatkan di hati kita, nggak pantas. Wong Rasul mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Eman manusia dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Makanya jangan sampai ada di hati kita kecintaan kecuali dengan orang yang dicintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Kalau sudah mencintai yang lainnya rugi. Ini bulan Ramadan jangan dibuang. Tadi diingatkan oleh Habib Bakar, orang itu hadirin, mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Mungkin, kita nggak tahu umur manusia. Orang sehat hadirin, saya punya teman kemarin sakit, hidupnya ini sakit-sakitan, tak mati-mati. Dokternya yang menyembuhkan mati duluan hadirin. Loh itu, kalau orang, ada lagi saya punya ponakan ahli dalam olahraga meninggal. Badannya bagus meninggal, ajal umur. Nggak tahu manusia itu. Ya, makanya ada tulisan rokok membunuhmu. Kalau rokok membuat orang sakit, iya. Kalau membunuh belum tentu.
kiai di tempat saya umur 90 rokokan nggak berhenti-berhenti hadirin. Ya nggak mati-mati. Loh iya, saya punya teman polisi pagi-pagi jogging langsung kena jantung mati hadirin. Olahraga mati hadirin. Rokokan nggak mati-mati hadirin. Ini sudah yang namanya manusia zaman sekarang ini banyak mautul fajaah. Orang nggak tahu besok sudah nggak ada. Makanya kita ini masih diberi sama Allah bulan Ramadan. Berapa minggu lagi ini kita minta balighna Ramadan, balighna panjangkan umur kami masuk Ramadan ya Allah. Kalau sudah minta panjang umur sampai Ramadan sudah, terus Allah nggak tanya, wis. Kemarin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, barik lana. Masih dayo Allahumma barik. Wis didawakno umurmu mbek Gusti Allah sampai Ramadan ditakoni wis ah. Wis, ya. Terus lapo? Delok bal-balan. Culek ngene jare malaikat kono. Sudah minta panjang umur masuk Ramadan gak nambah ibadah, terus gawe apa kon njaluk panjang umur? Kita ini minta panjang umur supaya taubat, supaya banyak ibadah, agar kita betul-betul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bannya. Semoga Allah memberkahi kita semua di sisa bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa yahfadna wa iyyakum minal atham. Semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur masuk bulan Ramadan, membantu kita untuk qiyam, membantu kita membaca Al-Quran dan puasa, dan menjaga kita dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nggak akan doa panjang-panjang karena sudah tadi dibacakan doa oleh Habib Umar dalam kitab maulidnya. Semoga Allah mengkabulkan semua hajat kita dunia dan akhirat. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Semoga kita dekat dengan Nabi Muhammad, menjadi pencinta Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.